Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam Ibu Alhamdulillah kita Dewi. ketemu sesuai dengan rencana kita ya. Iya, alhamdulillah. Hari ini rencana Ibu Deni sama Ibu Debi ya. Ya, Ibu Debi Ibu Susanti. Debi sebagai Coach coachnya, saya. Ibu Deni sebagai coach. Rencananya akan melakukan kegiatan coaching. Mudah-mudahan berjalan lancar. Ya. Ibu Deni rasanya udah tahu ya rubrik penilaian akan kita lakukan hari ini ya. Jadi kalau untuk rubrik itu lebih ke sesuaikan dengan alur tirta, Bu. Jadi kita dalam melakukan percakapan itu kita mengikuti alur tirta, di mana di dalam percakapan nanti ketika kami praktik itu terdapat tujuan umum dari percakapan itu apa, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab di bagian akhirnya. Jadi mengikuti skenario, maksudnya mengikuti tahapan-tahapan tersebut, Ibu. Oke, alur tirta Alur ya. tirta, Betul ya. sekali. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Alur tirtanya juga nampak dan jelas kayak gitu. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dari kegiatan ini? Kalau untuk kompetensi, karena dalam coaching itu ada 3 kompetensi ya Bu ya. Kita diminta untuk mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa pada kesempatan ini saya lebih menekankan kepada kemampuan atau kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi memberikan pertanyaan terbuka kepada coachee agar dia memikirkan solusi. Jadi dari pertanyaan yang kita berikan, yang kita ajukan nanti ke Ibu Debi, itu dari pertanyaan itu muncullah ide-ide serta solusi dari permasalahan yang nanti akan beliau sendiri kan, masalah dari beliau dan solusi nanti akan beliau sendiri yang temukan gitu Bu, dari kompetensi pertanyaan berbobot itu tadi. Jadi inti kompetensi spesifiknya tadi ke pertanyaan berbobot. Betul, yang mampu sekali. menggali solusi sendiri. Betul. Dari si ide-idenya ini ya, coachingnya. Baiklah, kalau begitu Ibu merasa coaching ini berhasil, itu apa indikatornya kira-kira nanti? Kalau untuk indikator berhasil atau tidaknya itu si coaching nanti dari pertanyaan saya ajukan, ada nggak solusi yang muncul atau ide-ide yang muncul gitu. Karena ketika itu sudah ada, dari hasil pertanyaan itu sudah muncul ide, sudah muncul solusi, artinya coaching itu sudah berhasil. Tapi akan gagal ketika tidak ada solusi atau tidak ada ide yang tergelontorkan dari percakapan itu, Ibu. Tidak menemukan ininya ya, solusi dari yang harusnya dilakukan. Oke lah, rencananya jam berapa Bu ya? Sekitar 5 menit lagi, kita lagi menunggu Ibu Debi. Dia tadi lagi di jalan. Akhir pekan kayak gini macet Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sampai juga. Ini coaching saya Ibu Debi. Iya. Gimana Bu? Udah siap untuk coaching hari ini? Insya Allah siap ya. Ibu Debi sebagai coachee dan Ibu Deni sebagai coach. Kalau memang udah siap, waktunya saya berikan untuk melakukan coaching. Semoga berjalan lancar ya Bu. Amin ya. Silakan. Saya sebagai observer di sini mengamati kegiatan ini. Betul sekali. Terima kasih Bu ya sudah mau meluangkan waktunya ya. Oke Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Debi. Waalaikumsalam, pagi Bu Mariza. Udah lama datangnya Bu? Sekitar 15 menit yang lalu sih Bu. Alhamdulillah hari ini jalan dari rumah menuju ke Picung ini tidak terlalu rame. Kebetulan kita janjian di sini, jadi alhamdulillah saya bisa datang agak cepat. Pengen sih sesekali kayak Ibu Debi ngegoes gitu kan biar sehat. Ngomong-ngomong Ibu Debi masih sering ngegoes? Sudah sebulan ini tidak lagi Bu. Saya sedang sibuk menghandle siswa-siswa saya. Banyak sekali semangat belajarnya itu menurun. Ngomong-ngomong, bolehkah Bu saya ngobrol sedikit dengan Ibu? Boleh. Ibu mau ngobrolkan tentang apa Ibu? Begini Bu Mariza, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan itu
kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Dan ketika saya memberi tugas, hanya sebagian yang mengumpulkan atau mengerjakannya, Bu. Oke, jadi gitu ya Bu ya. Jadi Bu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada pagi hari ini terkait dengan tadi masalah yang Ibu sampaikan? Saya berharap dengan berbicara dengan Ibu Marisa, saya menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu, yaitu tentang menurunnya antusias pembelajaran murid saya di kelas. Em, Menurut Ibu Debbie, apa saja hal-hal yang menyebabkan ya Bu ya, siswa-siswa Ibu itu antusiasmenya berkurang dan tidak semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Sebentar, Bu, saya coba ingat-ingat. Mungkin ini ya, Bu, ya, saya rasa hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias pembelajarannya di kelas, mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan. Karena saya terlalu dominan berbicara di depan kelas dengan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya ini kurang memberi kesempatan kepada mereka untuk berpendapat pada pembelajaran saya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu Debbie, apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan agar bisa membuat murid Ibu itu kembali antusias dalam mengikuti pelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang tidak monoton, tidak membosankan, dan pasti menyenangkan bagi mereka di dalam kelas, Bu. Jadi yang tidak monoton dan menyenangkan ya bagi mereka. Em, saya sependapat sekali dengan Ibu terkait dengan pembelajaran yang seperti itu. Nah, menurut Ibu sekarang, apa yang bisa Ibu lakukan supaya siswa itu tidak bosan dan menyenangi pelajaran Ibu? Mungkin seperti ini ya Bu ya, dengan menyisipkan permainan-permainan edukatif kali ya Bu. Dengan begitu pembelajaran akan menyenangkan bagi mereka. Terus memberi ice breaking Bu, mengajak murid-murid untuk berhenti sejenak dari aktivitas pembelajaran dengan menerapkan stop agar mereka tetap fokus, dan pastinya saya harus menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada Ibu, yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu tadi, menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi penyebab kok mereka itu kurang semangat gitu Bu dalam mengerjakan dan juga mengumpulkan tugas-tugas dari Ibu tadi? Mungkin Bu ya, mungkin karena tugas saya terlalu banyak. Oke. Dan berisi banyak pertanyaan, tapi saya tidak menyediakan sumber belajar yang beragam atau mengasihkan bagi mereka. Jadi sumber belajar. Kalau boleh tahu, sumber belajar yang selama ini Ibu Debbie pakai di dalam kelas itu sumber belajar apa aja, Ibu? Saya biasanya menggunakan ya yang ada di sekolah, yaitu buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Mungkin itu juga yang membuat anak-anak saya itu bosan, karena sepertinya saya memang harus mencari sumber belajar lain, Bu. Ya, sumber belajar lain. Nah, jadi sumber belajar yang seperti apa kira-kira, Bu? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, TikTok, Reel, IG, atau tulisan ilmiah di internet. Mungkin mereka akan merasa lebih senang atau tertantang jika saya menyisipkan materi dari media-media yang lagi hits dengan mereka. Oke, jadi rencananya Ibu mau menggunakan sumber belajar dari media-media yang lagi hits ya Bu ya. Nah, betul sekali yang tadi Ibu sampaikan barusan ya. Saya yakin sekali kalau Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias, lebih menyenangi pelajaran yang Ibu berikan. Nah, itu tadi tentang sumber belajar Bu. Nih, kalau boleh nanya nih, selama ini metode pembelajaran yang Ibu pakai itu seperti apa ya Bu ya? Iya, kalau selama ini saya jadi center di kelas. Jadi ya saya menggunakan metode ceramah. Oke, jadi ceramah. Ketika Ibu melakukan metode ceramah itu tadi, gimana Bu respon anak-anak Ibu?
ya mereka kurang antusias Bu, sepertinya membosankan. Jadi mereka nggak antusias dan mereka kelihatan bosan ya Bu ya. Jadi rencana Ibu sekarang apa Bu terkait dengan permasalahan yang tadi Ibu sampaikan? Sepertinya saya harus mengubah metode pembelajaran saya di kelas Bu. Sekali saya akan mencoba menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek, mengajak mereka keluar kelas atau menggunakan metode lain yang menyenangkan bagi mereka. Jadi mengajak mereka keluar Iya, kelas Bu. menggunakan metode yang lain. Gimana dengan pemberian tugas Ibu? Jadi ya pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam dari video YouTube, TikTok, Reel, IG. Kemudian yang saya lakukan untuk dalam pemberian tugas tidak terlalu banyak. Kemungkinan bentuk tugasnya juga sesuai saja dengan minat dan bakat mereka. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang bersifat diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa Bu. Jadi sesuai dengan minat mereka, mereka akan mengerjakan tugas itu dengan senang, dengan bahagia. Misalnya membuat video singkat, gambar, komik, PPT ataupun yang lainnya, tetapi harus sesuai dengan rubrik yang saya berikan. Dan sesekali saya akan menggunakan pembelajaran berbasis proyek, yaitu mengajak mereka keluar kelas sehingga mereka semangat lagi, fresh, dan saya akan menggunakan metode-metode lain yang menyenangkan bagi mereka. Oke, jadi rencana seperti itu ya Bu ya, memberagamkan ya, lebih memberagamkan kontennya, terus produk-produknya juga. Saya sependapat dan sangat seide dengan Ibu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, terkait dengan komitmen, apa komitmen Ibu Debbie terhadap rencana yang tadi Ibu Debbie sampaikan? Kapan nih kira-kira akan dimulai? Ya, nanti saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat belajar dengan antusias. Saya akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan memberi murid saya pilihan dalam mengerjakan tugas. Dalam artian mereka bisa bebas menentukan bentuk tugas asal sesuai dengan rubrik. Dan saya akan melakukan ini memulainya sesegera mungkin. Saya pribadi sangat mendukung rencana yang tadi Ibu Debbie sampaikan. Semoga ya semua rencana-rencana serta komitmen yang sudah Ibu Debbie tetapkan tadi itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Ya Bu Marisa, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu. Setelah bercerita dengan Ibu, saya merasa lega karena banyak ide-ide yang muncul dari obrolan kita hari ini Bu, tentang pembelajaran saya di kelas. Sama-sama Ibu ya. Sekarang Ibu bisa fokus untuk menjalankan ya rencana yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ya Bu, sekali lagi Bu Marisa ya, saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan undang-undang saya. Saya mau melanjutkan tugas saya dulu ya Bu, masih ada kegiatan yang harus saya lakukan. Oh, sama-sama. Semangat ya, sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih Bu Marisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu ya, tadi ya lega. Kegiatan coaching kita sudah selesai dengan Bu Debbie Susanti sebagai coach dan Ibu sebagai coach. Nah, kira-kira apa dari kegiatan ini yang sudah dilakukan, ketercapaian indikator pengembangan apa yang sudah Ibu dapatkan kira-kira gitu? Dari indikator yang sudah saya tetapkan di awal ya Bu ya. Jadi saya tadi menetapkan bahwa ketika saya menggelontorkan pertanyaan yang berbobot dan dari pertanyaan itu ternyata
solusinya dapat, itu artinya sudah ada keberhasilan tersendiri. Juga saya rasa dari kegiatan coaching itu tadi, yang selain yang mengajukan pertanyaan berbobot, yang juga mengambil peran besar adalah mendengarkan aktif, Bu. Jadi ketika tadi saya melakukan praktik coaching dengan rekan saya Ibu Debbie, saya berusaha untuk menghadirkan kompetensi itu di coaching, sehingga ketika saya mendengarkan secara aktif, pertanyaan yang berbobot pun akan muncul gitu, Bu. Jadi akhirnya ketercapaiannya menurut saya itu sudah lumayan maksimal seperti itu, Bu. Jadi indikator pengembangan keberhasilannya di situ ya, sudah tercapai, betul. Alhamdulillah apa yang diinginkan. Nah, dari coaching tadi saya dapat beberapa bahwa ternyata memang Ibu Debbie sebagai coach tadi sudah berhasil tergali ide-idenya dari pertanyaan berbobot dan terbuka yang Ibu Deni sampaikan tadi. Dari sini dia menyatakan akan melakukan rencana aksi secepatnya. Betul. Jadi kan rencananya sudah terstruktur dengan baik, dan juga akan mencoba beberapa variasi sumber belajar dan metode-metode untuk membuat siswanya jadi lebih aktif seperti itu tadi ya, Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan untuk ke depan oleh coach ini? Jadi sebenarnya, Bu ya, kalau kita lihat dari sisi kompetensi dalam coaching, itu ada 3, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa kedepannya ketiga kompetensi ini memang saling kait-mengait. Karena apa? Karena ketika kita sudah hadir secara utuh, secara penuh, presence, kita mampu untuk menciptakan atau mampu meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif kita. Nah, ketika kita sudah mendengarkan aktif, maka kita akan serta-merta dengan sendirinya akan mampu untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga mampu menggali ide serta solusi dari si coach. Jadi kalau saya pribadi, untuk kedepannya ketiga kompetensi ini ingin saya kembangkan, Bu. Tentu saja untuk mengembangkannya butuh latihan. Butuh pembiasaan dan butuh jam terbang kayaknya, seperti itu. Jadi intinya pembiasaan, betul, atas ketiga kompetensi ini ya. Iya, alhamdulillah saya sebagai observer menganggap bahwa kegiatan ini memang sudah selesai, dan apa-apa yang diinginkan alhamdulillah tercapai. Semoga pembiasaan ke depan coaching ini bisa membuat kita jadi lebih lebih enjoy, lebih berkompeten lah untuk melakukan ini. Amin. Saya pikir segitu dulu pertemuan kita. Iya, Bu, kebetulan saya harus segera pulang, anak yang kecil harus diemong dulu. Iya ya. Semoga bermanfaat ya, dan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke. Makasih, Bu ya. Saya izin dulu, nuhun Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.